Sedulur Sinawrawedi ingkang sinudarsono, untuk berkembangnya channel ini, mohon untuk di-subscribe, like, dan share. Rahayu kalis ing sambikala wiwit purwa madya ngantos wasana. Matur nuwun. Pada waktu itu adalah Prabu Brawijaya V. Pakai nama Brawijaya V. Kita tahu juga bahwa Brawijaya V itu bukan titel yang standar di sejarah. Di sejarah Majapahit tidak kalau kita literatur sejarah Majapahit, apakah itu misalnya Negara Kertagama dan sebagainya, tidak pernah dikenal nama Brawijaya, apalagi Brawijaya V. Disebut itu sebagai Brawijaya V. Kemungkinan beliau ini adalah Bri Kertabumi yang merupakan ayah dari Raden Patah dan Bondan Kejawan, Kebukenongo dan sebagainya. Gitu. Nah, kemungkinan itu kemungkinan. Bukan tapi istrinya. Putri Pembayun. Ya, Pembayun. Jadi ibunya Kebukenongo. Jadi karena menikah dengan Pangeran Handayaningrat. Iya, betul. Dan itu juga sebenarnya juga punya title Muslim juga, kebungsuan itu ya. Nah, kemungkinan adalah Brawijaya V ini adalah Bri Kertabumi karena dilihat dari urutan ceritanya. Kira-kira itu kira-kira. Nah, walaupun kembali ini babat, jadi tidak bisa diterima begitu saja. Nah, pada waktu itu diceritakan yang ada Teluh Brojo itu yang dari Condong Campur, keris Condong Campur yang buat Teluh Brojo. Kemudian tidak berhasil dikalahkan. Pertama kali yang digunakan untuk mengalahkan adalah keris Sabu Inten. Teluh Brojo itu yang menyebarkan penyakit kan? Penyakit. Condong Campur ya. Condong Campur. Namanya keris Condong Campur yang mengeluarkan aura yang jelek kepada negara begitu, sehingga Kanjeng Prabu Brawijaya pada waktu itu meminta untuk mengalahkan itu, dikalahkan dengan keris Sabu Inten, tapi tidak berhasil. Kemudian yang digunakan adalah Kiai Sengkelat yang dibuat. Yang melawan Condong Campur. Betul. Dan kebetulan berhasil. Sehingga sampai itu diceritakan Kiai Condong Campur itu patah ujungnya setelah dikalahkan oleh Kiai Sengkelat. Kemudian karena sudah dikalahkan, karena ini beraura jelek, Brawijaya meminta kepada para empu di situ untuk menempa kembali. Ini Condong Campur ditempa ulang supaya auranya bisa lebih bagus. Direproduksi ulang. Itu biasa. Kita zaman dulu jadi keris lama ditempa lagi itu boleh. Ini untuk memperbaiki dapurnya atau di dapur yang lain dari bahan yang lama. Jadi mau ditempa lagi. Tapi pada waktu ditempa, waktu dipijer itu, waktu dipanasin dan dipukul, ini diceritakan Babat Tanah Jawi ya. Ini bukan cerita saya. Tanah Jawi. Waktu dipukul besinya itu meletik itu melompat dari pijeran itu. Melompat dan naik ke angkasa, berubah menjadi lintang kemukus. Lintang kemukus. Kemudian dia ngomong kepada Prabu Brawijaya, bilang bahwa kamu sebagai raja tidak bisa mengendalikan saya, keris Condong Campur.
Untuk itu maka buatlah keris dapur sosro. Itu atas untuk bisa memperbaiki itulah buatlah akhirnya Prabu Wijaya V pada waktu baiklah kalau itu dia perlu membuat keris dapur sosro, tapi pada waktu itu tidak ada yang tahu keris dapur sosro itu seperti apa. Nggak ada yang tahu karena belum ada dapur sosro. Akhirnya diminta yang paling sepuh pada waktu itu adalah Empu Supo. Diminta, udah kalau kita minta Empu Supo saja untuk membuat. Akhirnya datengin Empu Supo pada waktu di Tuban, diminta utusan ke sana untuk diminta ke kerajaan ke Majapahit untuk membuat keris dapur sosro. Ada utusan ke sana, tetapi ternyata Empu Supo tidak ada di tempat, tidak ada di tempatnya. Beliau sedang mengikuti Kanjeng Sunan Kalijogo. Kapan pulangnya istrinya pun tidak tahu. Nah, kalau zaman dahulu dipanggil raja tidak bisa hadir itu petaka besar. Karena bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau pemberontakan. Akhirnya ya udahlah, daripada nggak ada yang datang, diminta putranya yang masih sangat muda, masih belasan tahun, yaitu Empu Supo Anom, waktu masih Supo Anom gitu saja sebutnya, untuk datang menghadap Prabu Brawijaya. Kemudian dipanggil seperti biasa, diceritakan kenapa kamu dipanggil, kenapa dipanggil, apakah diminta membuat keris dapur sosro tadi itu. Apa kamu bisa? Supo mengatakan saya bisa, tapi saya minta bahan. Bahannya apa? Coba semua keris pusaka Majapahit yang ada dikumpulkan, nanti akan saya buat jadi keris dapur sosro itu. Tapi saya membuatnya nggak di sini, di mana? Di Tuban, di tepi laut. Ini Bu Supo balik ke Tuban di tepi laut. Semua keris bekas pusaka-pusaka keris lama, pusaka-pusaka Majapahit diberikan kepada beliau untuk ditempa. Kemudian ditempa, tetapi menempanya udah sangat cukup luar biasa lah usahanya ya. Jadi diceritakan di situ Empu Supo ini cukup sakti, Empu Supo Anom ini. Di nempanya dia nggak pakai besi, cukup dilandasi kakinya saja gini untuk ininya. Kemudian sapitnya pakai tangan, ya manasinya pakai tangannya juga. Tapi saking usaha kerasnya itu sampai laut mendidih waktu itu. Ceritanya begitu di situ. Tetapi kenyataannya semua bahan keris dari Majapahit tadi itu tidak ada yang bisa ditempa. Semuanya hangus. Jadi besi kan begitu kalau ditempa. Kalau kita membuat keris seperti ini mungkin beratnya cuma berapa ini ya? Paling 1,5 kilo, nggak sampai ini ya. Nggak sampai. 0,7. Kalau yang ini agak berat. Kalau ini keris-keris tua itu biasanya lebih ringan. Ini mungkin bahannya paling nggak 5-10 kilo dulu. Waktu ditempa banyak yang hilang. Sehingga menjadi sekian. Itu sudah biasa. Nah, tapi kalau diceritakan di situ, itu semua kerisnya habis. Nah, sampai Empu Supo Anom agak frustasi sudah ya. Tapi kan dia sudah sanggup kan. Nah, kebetulan Sunan Kalijogo melihat laut yang bergolak mendidih tadi seperti itu, ada apa di sana? Pasti ada sesuatu. Beliau datang ke situ. Nah, akhirnya datanglah ke sana, ketemu dengan Empu Supo Anom. Bersama dengan Empu Supo, karena kan Empu Supo ikut. Tapi dia kan dia nggak mengenali kalau itu anaknya sebenarnya. Terus beritahu bahwa ini adalah anaknya, sedang ada kesulitan. Terus kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan bekas keris Majapahit ini tidak bisa ditempa lagi. Saya berikan bahan dari alam kodrat. Ya, nggak gede juga, sebesar klungsu juga, supaya ditempa menjadi klungsu itu bijinya asem. Bijinya asem ya, kira-kira segede gini lah. Kira-kira segede gini lah klungsu itu ya. Jadi bahan dari alam kodrat menyebutnya. Kalau yang sengkelat tadi adalah dari bahannya dari cheese-nya Kanjeng Nabi. Kalau ini enggak, dia ngambil dari alam kodrat. Ini kamu tempa menjadi Nogo Sosro, dapur sosro. Gitu kan. Kemudian ditempa oleh Empu Supo Anom, dibantu disupervisi gitu ya oleh bapaknya Empu Supo. Karena bapaknya dulu menciptakan sengkelat, maka dia juga menciptakan keris Luk 13 juga. Nah, seperti ini Luk 13. Cuma di bawahnya di sini diberikan hiasan Nogo Runting ini yang
badannya memanjang sepanjang bilahannya keris. Nah, kalau yang baru ya ini lebih kelihatan gitu ya. Nah ini ada sisiknya 1000 dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi keris dapur sosro itu yang karena ada naganya disebut sebagai keris Nogososro. Kemudian yang memberi nama adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu jadi dilihat. Nah ini disebut sebagai keris Nogososro atau disebut juga keris Segoro Wedang. Ya, karena mendidih tadi mendidih ya. Mendidih seperti air yang di itu. Nah, kemudian diminta ini untuk diserahkan kepada Prabu Brawijaya. Berarti itu masih masa Brawijaya atau Bhre-Kertabumi? Bhre-Kertabumi. Brawijaya 5. Kalau dikisah di sini Brawijaya akhir gitu ya. Jadi walaupun sampai ada Gerindrawardana kan sebetulnya. Betul. Ini di situ tapi ini kembali ini cerita babat. Jadi tidak bisa dirunut timelinenya secara pasti tidak bisa, tapi nanti kita akan membahas sebenarnya apa yang kejadian itu. Nah, itu dari situlah sebenarnya keris Nogososro itu muncul kemudian berhasil digunakan untuk menenangkan suasana di kerajaan. Dan ini efek dari condong campur kan sebetulnya. Sebenarnya awal dari condong campur. Nah, nah sebenarnya kalau kita, bagaimana? Nah itu kan cerita babat. Tapi kita lihat bahwa di situ itu banyak sekali tentang sanepo. Jadi sebenarnya kalau saya memahami dan juga bukan cuma saya, tapi juga banyak teman-teman dari pemerhati sejarah juga pasti akan memahami bahwa cerita itu adalah cerita sanepan pada kondisi pada zaman itu. Kita tahu bahwa pada akhir Majapahit itu banyak kekuatan-kekuatan yang bercampur-campur lah, yang mengganggu kekuasaan kerajaan. Mungkin dari ada yang pihak kita tahu bahwa di sana ada agama Hindu, Buddha yang sudah lama sudah eksis sebelumnya. Siwa Buddha gitu ya, Siwa Buddha. Sinkretisme itu, kemudian Islam juga masuk. Kemudian juga sebenarnya agama Jawa juga ada. Ini menimbulkan suasana yang tidak kondusif karena pada waktu itu banyak transisi. Banyak transisi. Nah, itu yang digambarkan kekalutan oleh si condong campur tadi itu. Kemudian coba diatasi dengan pendekatan kekuatan ekonomi. Misalnya seperti penyelarasan wilayah untuk para pembesar-pembesar di kelompok-kelompok tadi itu. Digambarkan dengan keris sabu inten itu. Jadi itu lebih kepada pendekatan aspek material. Tapi tidak berhasil juga. Akhirnya yang berhasil itu adalah kekuatan menggunakan sengkelat. Sengkelat itu sebenarnya pada waktu yang berhasil mengalahkan condong campur itu adalah yaitu keris sengkelat, yaitu keris yang berbasiskan Islam sebenarnya, pendekatan Islam, tetapi juga menggunakan kultur lokal. Itu yang kalau kita lihat. Karena bahannya juga dari cis. Artinya dari sisi kulturnya udah beda itu. Jadi dari kultur Timur Tengah. Spiritnya Islam, tetapi bentuknya keris. Jadi spiritnya Islam, tetapi menggunakan pendekatan kultural. Itu yang digunakan untuk menenangkan keadaan. Nah, kemudian tapi ini tidak langgeng, harus di backup dengan dapur sosro tadi. Nah, yang digambarkan dengan keris Nogososro ini. Nah, ini sebenarnya adalah melambangkan kalau kita lihat bahwa kejatuhan Majapahit itu adalah karena peperangan antar keluarga. Paregrek itu kan antar paregrek. Paregrek itu yang seperti selalu horeg. Jadi ipar berantem, kadang malah menantu menyerang mertuanya dan sebagainya. Makanya idenya adalah bagaimana menyatukan seluruh kekuatan Majapahit tadi menjadi satu kekuatan baru yang digambarkan dengan keris Nogososro tadi itu. Tetapi pada kenyataannya ini tidak bisa lagi. Konflik antar mereka sudah terlalu keras. Jadi tidak berhasil. Lagi Empu Supoanom tadi itu yang berusaha menyatukan itu sebenarnya dengan menempa tadi itu adalah usaha beliau untuk mengkonsolidasikan pada kekuatan-kekuatan lama tadi. Tapi itu tidak berhasil. Kalau menggunakan bahan lama. Gitu.
Makanya harus ada bahan baru yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tadi, pendekatan dan Empu Supo, maka dibuatlah keris Nogososro itu sebagai simbol kekuatan baru, dan ini nanti diwariskan ke Demak dan sebagainya. Iya, iya. Jadi nanti juga akhirnya ini diberikan kepada Sengkelat dan Nogososro diberikan kepada Raden Patah. Dan kalau kita lihat dalam kancah politiknya sebenarnya ya, makanya Demak itu metode kenegaraannya tidak sentralistik. Dia banyak memberikan, kalau kita lihat banyak tanah-tanah perdikan. Ya, banyak perdikan. Perdikan seperti kalau di Cita itu Banyu Biru. Banyu Biru, itu Pangeran Tunan, Pangeran Tunan. Kemudian yang paling terkenal Mangir. Mangir, ya. Itu sebenarnya adalah para keturunan dari Majapahit. Ya. Yang kemudian juga kalau kita lihat itu Kebukanigoro diberikan wilayah di Wengker yang nanti menjadi Kabupaten Ponorogo, yang itu juga mandiri sebenarnya. Tetapi secara perjuangan sepakat untuk mengembangkan perjuangan bersama-sama. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana beliau menyatukan Nogososro tadi itu. Itu adalah perlambang keadaan pada. Nah, Sengkelatnya di mana? Sengkelat itu juga itu bagaimana mengelola para sebenarnya dari grassroots begitu ya, yang kemudian memiliki latar belakang keislaman, tapi juga masih menggunakan lebih condong kepada Jawa, itu dikelola di dalam seperti keris Sengkelat itu. Jadi tradisi Jawa masih digunakan untuk mendapatkan, dan ada tadi carubuk. Carubuk itu memang lebih Islamnya lebih kuat gitu. Makanya digambangkan dengan keris peluk satu yang berbentuk seperti pedang suduk, karena pedang itu kan khasnya senjata di Timur Tengah gitu. Nah, itu juga, jadi tiga itu yang dikelola memang Nogososro, para elit politik kalau zaman sekarang begitu ya. Kemudian Sabu Inten itu adalah para kekuatan ekonomi, ya, para saudagar ya, sekarang gitu, saudagar ya kayak gitu, pengusaha begitu. Itu kemudian yang ada di pesisiran terutama ini misalnya. Kemudian Sengkelat, nah itu tokoh-tokoh massa yang memiliki kekuatan real di lapangan bawah. Nah, dan juga ada carubuk. Nah, itu yang dikelola. Jadi sebenarnya itu adalah jadi sebenarnya Nogososro itu saya tidak yakin keris fisiknya benar-benar ada. Itu ada pada zaman itu gitu ya. Itu hanyalah cerita sejarah dari Babat Demak untuk menggambarkan kondisi politik pada zaman itu. Nah, jadi kemudian tapi itu karena cerita itu begitu kuat juga dibuatkan, tapi dapur itu karena dibuat zaman sampai sekarang. Tapi apakah misalnya Kanjeng Sunan Kalijaga benar-benar membuat keris Nogososro bersama Empu Supo Anom, itu yang saya tidak, kalau menurut keyakinan saya itu hanyalah sebagai cerita apa namanya, carangan atau cerita sanepan untuk menggambarkan kondisi itu. Karena dengan menggambarkan cerita keris sebagainya itu lebih menarik, lebih orang mengikat di. Iya. Dan secara kultur kan lebih bisa lebih inilah klop lah ya. Orang bicara tentang keris karena pada waktu itu kan ya namanya keris sangat dikenal, artinya itu bagian dari orang Jawa lah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki nggone apik. Oh, iya.